Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kita di ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, ya. Masih melanjutkan sesi kita di pekan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Nah, sebagai review, di pekan sebelumnya kita membahas tentang apa? Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang maaf, ya, memaafkan, ya. Karena memaafkan itu adalah salah satu yang Allah ajarkan kepada kita sebagai ciri dari satu di antara 5 ciri penduduk surga yang disampaikan di surat Ali Imran ayat 132 ya, 132 sampai dengan 136. Nah, makanya karena pekan lalu kita membahas tentang maaf ya, memaafkan. Nah, sebelum kita lanjutkan di pertemuan hari ini, kita akan bahas dulu dua pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, apa Mas Ahmad pertanyaannya Mas Ahmad? Ada? Masih dipegang? Dua pertanyaan yang belum terjawab sebelum kita akan lanjutkan ciri berikutnya. Nah, silakan Mas Ahmad, coba dibacakan saja pertanyaan pekan lalu ya. Baik, pertanyaan pekan lalu yang belum terjawab, ini saya bacakan yang pertama. Coach, bagaimana cara merilis karena sesuatu kesalahan dan atau kekhilafan diri kita sendiri? Karena dulu saat COVID, saya memaksa Bapak ke rumah sakit. Saat itu setelah di RS, divonis COVID dan diopname sehingga 3 mingguan. Saat diopname, beliau meminta untuk bisa keluar dari rumah sakit karena tidak kuat dengan kondisi dan butuh perhatian. Tapi karena peraturan rumah sakit, saya tidak bisa langsung mendampingi hingga beliau meninggal dunia di rumah sakit. Hingga saat ini saya trauma dengan rumah sakit dan ketika mengingat hal itu, saya sangat menyesal dan selalu menyalahkan diri sendiri. Ya. Nah, eh, bagaimana ketika kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri dengan satu kesalahan ya. Nah, sahabatku sekalian, pahami bahwa Allah sudah mentakdirkan semua hal. Ya, jadi Allah sudah mentakdirkan takdir baik ya yang sudah Allah perjalankan. Ada mungkin takdir yang kita rasa mungkin kita kurang suka, tapi kita memang harus ridho terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan keridhoan kita terhadap Allah, keridhoan kita kepada apa yang sudah Allah perjalankan, insya Allah itu akan mendatangkan keridhoan Allah kepada kita. Nah, maka ketika tadi misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai, yang mungkin kita ngerasa karena kesalahan dan dosa kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang terbaik. Coba bayangin, bagaimana bagaimana perasaan ayah kita di alam kubur sana ketika ngelihat anaknya mungkin masih berlarut sedih gitu ya, masih trauma gitu, pasti sedih. Maka apa yang harus kita lakukan yang terbaik adalah kita ikhlaskan. Ketika kita tidak mampu ikhlas dengan kondisi yang ada, kita belum mampu ikhlas dengan takdir yang Allah berikan, bisa jadi itu membuat ruh orang tua kita di alam kubur sana justru juga akan lebih menderita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Doakan, doakan yang baik gitu ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan dengan diri kita? Kepada orang tua kita mendoakan, ya, mendoakan, kirim doa. Karena salah satu buah dari seorang anak adalah doa anak yang soleh atau solihah. Ya, nah maka ketika kita sudah melalui sebuah fase dan juga ternyata kita ditinggalkan atau kita mungkin ada orang tua kita yang mendahului kita, apapun prosesnya, maka proses itu adalah sebuah takdir yang sudah tidak bisa kita elakkan, ya mungkin ya karena COVID, mungkin ada lagi dengan sakit, mungkin ada dengan kondisi-kondisi yang lainnya, itu sudah takdir yang Allah sudah perjalankan. Maka apa yang kita lakukan ya tadi? Yang pertama kita ridho dan ikhlas dengan takdir itu. Yang kedua mendoakan orang tua kita. Agar apa? Agar beliau di sana menuai buahnya. Jadi ibarat menanam itu beliau menuai buahnya. Jadi doa-doa yang kita kirimkan itulah nanti yang akan menjadi buah yang orang tua kita petik di alam kubur nanti. Kalau kita nggak mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, maka yang ada kita menjadi pohon yang tidak berbuah. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena salah satu amal jariah tadi yang tidak terputus bagi orang tua kita adalah yang sudah tidak terputus, salah satunya adalah doa anak yang soleh atau soleha. Nah, yang ketiga ini yang berat, yaitu adalah memaafkan diri sendiri. Ya, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu artinya apa? Ketika tadi kita ngerasa bahwa itu jalaran atau karena kita gitu ya, ya.
Kita nggak pernah tahu, kenapa tidak ada satu yang terjadi, bahkan satu lembar daun pun yang jatuh, yang itu tidak Allah atur gitu. Jadi Allah sudah mengatur semuanya, bahkan selembar daun jatuh. Jadi bukan kebetulan ketika kita mengantarkan orang tua ke rumah sakit, dirawat di sana, ternyata di sana Allah panggil gitu. Itu bukan karena kita, tapi Allah sudah mengatur skenarionya. Ada rasa bersalah, wajar. Tapi kalau kita berlarut-larut, maka sama saja kita tidak percaya dengan takdir. Padahal salah satu rukun iman adalah yakin atau iman kepada qada dan qadar gitu, yakin kepada sesuatu yang sudah menjadi qadar Allah, ketetapan Allah gitu. Maka kalau Allah memang sudah menetapkan dengan cara seperti itu, kalau memang Allah belum izinkan untuk kembali, untuk meninggal, mau kondisinya seperti apapun masih tetap akan ada bersama kita. Tapi kalau Allah sudah memang takdirkan untuk kembali ke pangkuannya, ke sisi Allah, maka ya bagaimanapun kita menghindar pasti akan ketemu juga dengan ajal. Nah, maka nggak perlu kita ngerasa bersalah, nggak perlu kita ngerasa bahwa ini salah kita. Kalau yang kita lakukan apa? Iya, kalau kita ngerasa bersalah, taubat dan nasuha, maafkan diri kita, ya. Dan yang terbaik berikutnya, doakan orang tua kita. Nah, gitu kira-kira Ustaz Ahmad. Tafadhal. Ada lagi berikutnya, Ustaz Ahmad? Baik, satu lagi, apakah sifat dasar juga bisa mempengaruhi tingkat berapa lama kita memaafkan, Coach? Sifat dasar apakah mempengaruhi beberapa lama kita untuk memaafkannya? Iya, sifat dasar kita sangat berpengaruh. Jadi kalau di apa namanya, contoh sederhana ya, ini sederhana saja. Eh, golongan darah kan ada 4 ya, A, B, O, AB. Nah, biasanya itu A itu lebih susah memaafkan, ya, kira-kira gitu. Itu contoh sifat dasar dari genetik saja, gitu ya. Golongan darah A. Coba siapa yang di sini golongan darahnya A? Ada nggak? Coba. Siapa yang golongan darahnya A? Boleh ketik di kolom chat. Saya, Umi langsung angkat tangan. Oke. Pak Ahmad Khairul. Terus ada, waduh Mbak Dewi. Ini oke, feeling wah, masya Allah. Ada lagi Pak Hadi, Mas Bintang AB, oke, Pak Suka, Pak Suka itu ternyata A ya. Oke, terus ada siapa lagi di sini? Pak Joko, oke, ini yang A dulu. Pak Ruslan, Pak Ruslan A juga ya. Nah, golongan darah A kecenderungannya memang lebih susah memaafkan karena golongan darah A itu nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, yang lain yang ada yang Pak Ruslan A, Pak Andi AB. Oke, yang lain boleh mengisi golongan darahnya. Nanti kita akan bahas sedikit. Orang dengan genetik sifat dasar A itu kecenderungannya mereka lebih susah memaafkan dibandingin dengan golongan darah yang lainnya. Kenapa? Karena golongan darah A ini dia secara alamiah, secara genetiknya, genetik itu hormon darah yang dibangun itu eh, salah satunya adalah susah untuk bisa memaafkan gitu ya. Kenapa? Karena ada satu orang golongan darah A itu eh, tidak mau jadi nomor dua, tidak mau kalah gitu, dan mereka punya harga diri yang tinggi biasanya kecenderungannya, sehingga dengan hal-hal yang sudah lampau pun masih ingat, susah untuk melupakan gitu. Jadi sehingga dalam konteks memaafkan itu seringkali agak berat gitu. Tapi logik itu artinya apa? Susah marah, susah lupa gitu. Jadi artinya sangat logis sekali gitu. Jadi segala sesuatu yang membuat marah itu biasanya yang berhubungan dengan logika gitu ya, sesuatu yang apa namanya. Tapi kalau sudah bisa dijelaskan dengan data, fakta gitu ya, ada sesuatu yang memang menjadi dasar yang kuat, maka insya Allah akan bisa memaafkan. Tapi memang betul golongan darah A itu lebih cenderung lebih lama untuk bisa memaafkan. Kecenderungan belum tentu iya. Kenapa? Karena manusia tidak dibentuk oleh hanya golongan darah, masih ada kecenderungan otak, masih ada fenotip, masih ada didikan orang tua yang itu bisa membedakan. Tapi sifat dasar alamiah teman-teman yang golongan darah A biasanya kecenderungannya agak susah lupa dengan kesalahan orang lain, lebih apa namanya, lebih memikirkan semuanya dengan lama gitu, mendalam gitu. Bahkan kadang ketika kesalahan itu dibuat oleh dirinya sendiri, kadang untuk memaafkan dirinya susah dan bisa cenderung lebih kepada depresi ya. Itu golongan darah A ya. Jadi apa namanya, sangat pemikir sekali. Nah, gimana dengan golongan darah B gitu kan, ada A ada B. B itu gampang marah, gampang lupa. B itu mudah mudah terpancing untuk marah, tapi sudah habis itu lupa gitu. Jadi pagi marah, sore udah baikan, udah gandengan lagi gitu, kira-kira gitu. Kalau A lama, tarikannya lama, dia lama untuk marah, tapi sekali marah meledak dar gitu, dan itu susah untuk melupanya gitu. Tapi kalau golongan darah B itu kecenderungannya mereka
pagi bisa marah, terpancing, sore udah baik aja, udah lupa, udah santai gitu. Nah, jadi karena apa? Karena secara emosional B itu dia tidak terlalu membawa sesuatu tuh terlalu dalam gitu. Jadi apa namanya? Dia apa namanya? Spontanitasnya betul. Sangat spontan gitu. Jadi sangat spontan sekali. Jadi golongan Easy darah going. easy going gitu, betul, easy going. Jadi kadang memang lebih mudah untuk terpancing untuk marah gitu ya, tapi marahnya juga nggak sungguh-sungguh marah sebenarnya kayak gitu. Jadi habis itu udah lewat gitu. Jadi karena apa? Karena tidak terlalu dipikir gitu. Jadi kalau apa namanya B itu tidak terlalu dipikir, tapi spontanitas apa yang dia lihat, snapshot, meledak, habis itu sudah gitu, selesai gitu, memaafkan. Jadi mudah mudah marah, mudah memaafkan gitu. Nah, bagaimana dengan AB gitu? Nah, AB ini tengah-tengah antara A dan B. Tengah-tengah antara A dan B itu artinya apa? Jadi dia apa namanya marah gitu ya. Kadang juga mudah terpancing untuk marah gitu. Nah, tapi biasanya kemarahannya orang AB itu dia sifatnya fisik ya. Jadi sesuatu yang physically gitu. Jadi fisik kelihatan, sentuhan gitu ya. Jadi kalau orang A itu dia lebih marah ketika harga dirinya yang tersakiti, ternodai, dan data dan lain-lain. Tapi kalau orang AB itu dia hidup di masa kini, sekarang, apa yang terlihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, karena dia sense, panca indera. Jadi dia merasa apa namanya penciuman, pendengaran, dan apa yang dia lihat itu yang membuat dia lebih mudah terpantik untuk marah. Dan memang agak ngerinya karena kalau orang AB itu marah itu dia fisik, yang bereaksi itu fisik. Kalau tadi A itu pikiran sampai stres, bisa depresi. Kalau AB itu dia fisik, ya, physically gitu. Jadi harus hati-hati karena kalau marah orang AB kadang bisa luapan emosinya secara fisik gitu, bisa membentak, bisa memukul, bisa apa segala macam. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang AB ya. Nah, bagaimana dengan O? O ini sebenarnya tidak mudah marah karena orangnya nggak enakan, sungkanan gitu ya. Jadi tarikan marahnya lebih lebih panjang gitu. Tapi sekali marah gitu ya, itu diem, dipikir apa ya, bukan dipikir, dirasa, oh itu rasa gitu, jadi dirasa gitu ya. Jadi apa namanya, susah marah kan, oh itu baik hati, tidak sombong gitu ya, tapi baper gitu ya, bawa perasaan gitu ya. Jadi gampang baperan gitu ya, jadi memendam rasa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak gampang marah gitu, tapi gampang bawa perasaan gitu kira-kira gitu. Dan responnya beda dengan AB tadi yang bisa secara physically, tapi kalau AB kalau O itu dia baper gitu, ngerasa mendam, diem gitu. Nah itu golongan darah O. Jadi memang apakah sifat-sifat dasar ini mempengaruhi? Jawabannya iya. Jawabannya mengenal. Nanti OIC6 tenang, pertemuan kita nanti di Samarinda kita akan bahas lebih detail. Makanya kenapa kita sarankan ajak pasangan karena lebih mengenal juga satu dengan yang lainnya. Ya. Cocok itu kalau pas banget baperan saya. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka apakah berpengaruh? Jawabannya iya. Jadi apa namanya, ada pengaruh gitu. Apalagi nanti ketika kita lebih mengenal, karena Allah menciptakan kita dengan berbagai berbagai karakteristik yang tujuannya untuk saling melengkapi, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu kira-kira Ustaz Ahmad ya. Maka sehingga caranya memaafkan pun bisa jadi berbeda-beda ya. Baik, sudah terjawab semua Ustaz Ahmad? Nah, bagi teman-teman yang lain, silakan menyiapkan pertanyaannya untuk pekan ini. Dan setelah itu kita akan lanjutkan sedikit ya dari yang sebelumnya. Nah, Allah menyarankan kepada kita untuk bersegera kepada surga, menuju ampunan dari Tuhan, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini di Quran surat Ali Imran ayat 133, masih kita lanjutkan. Nah, siapa ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya atau amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi lanjutkan dulu sedikit ya. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan, maaf ini ada lagi. Ya benar. Ya, 1, 3, 4-nya. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ada 5 ciri penduduk surga tadi ya, 5 ciri orang-orang yang Allah akan mengangkat derajatnya dalam kategori takwa. Ya, karena tadi di sini ciri-ciri orang yang bertakwa disediakan bagi orang-orang yang bertakwa tadi salah satunya adalah 5 tadi. Apa saja tadi? Yang pertama orang-orang yang berinfak di saat lapang dan sempit, yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarah, yang ketiga orang yang memaafkan, yang keempat orang yang beramal soleh, dan yang kelima orang yang taubatan nasuha ketika berbuat kesalahan. Nah, kemarin kita sudah membahas satu, yaitu apa? Memaafkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa? Mampu menahan amarah. Nah, masih lanjut. Nah, jadi kalau kita marah, biasanya anak-anak kita yang sudah mulai belajar hadis-hadis pendek, pasti akan bilang apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Wah, ini Bumi, Baim dulu wah udah biasa tuh pulang dari sekolahan kalau uminya atau abinya lagi marah langsung dikeluarkan hadisnya. Nah, mengelola marah itu dengan cara adalah apakah kita nggak boleh marah? Sebenarnya nggak apa-apa marah. Ada marah-marah yang diperbolehkan, yaitu marah apa? Marah yang ketika yang direndahkan, yang ketika yang dilecehkan itu adalah agama Allah, Rasulullah, kitab Allah gitu ya, yang dilecehkan. Jika Islam agama kita yang dilecehkan, Rasulullah, nabi kita yang dilecehkan, Al-Quran, kitab kita yang dilecehkan, maka kita wajib marah. Kita harus marah. Nggak boleh kita nggak marah. Kayak gitu. Saudara-saudara muslim kita yang lain yang mungkin direndahkan, kita boleh marah. Tapi kalau diri kita yang Allah mungkin perjalankan untuk disakiti sama orang, yang sedang diremehkan, yang sedang apa, maka kita nggak boleh marah. Ya, tadi maka orang-orang yang mampu menahan amarah. Kata-katanya Pak, orang-orang yang mampu menahan amarah. Jadi sesuatu yang luar biasa yang dalam diri kita adalah ketika di satu saat kita mampu untuk marah, bisa untuk marah, dan kita mampu mengendalikan amarah kita, Masya Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, maka apa? Maka salah satu yang menjadi kajian kita pagi hari ini adalah bagaimana caranya kita untuk menjadi tadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya cirinya adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Nah, maka kita harus latihan untuk bisa mengelola rasa marah tadi. Mengelola rasa marah. Jadi tadi apa? Boleh marah kalau yang dihina, yang disakiti itu adalah agama kita Islam, ya Allah, terus Rasulullah, kitab-kitab Allah, saudara-saudara muslim kita wajib marah. Tapi kalau yang dicederai seolah-olah, yang disakiti seolah yang apa itu adalah diri kita nggak usah marah gitu ya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat gitu ya. Jadi kalau yang sedang hanya dihina, dicaci adalah diri kita, ya biasa saja. Biasa saja. Nah, inilah latihannya. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kadang yang terjadi adalah kebalikannya. Yang dicaci maki kita langsung marah. Yang diremehkan itu adalah agama kita biasa saja. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, maka kita coba untuk latihan bagaimana tadi sebaliknya. Mengelola rasa marah ketika diri kita yang sedang dihina, dilecehkan, disakiti, dihianati. Nah, kita harus latihan mengelola. Nah, orang yang belum mampu mengelola rasa marah itu berarti dia belum cerdas secara emosional. Berarti ada masalah dalam emotional quotient. Ada masalah di dalam kecerdasan emosional. Kenapa orang bisa punya masalah dalam kecerdasan emosional? Karena dia tidak mampu mengenali emosi. Belum mampu. Jadi ibarat belajar, waktu dulu kecil belajar mengenali emosinya belum lulus gitu, belum lulus dalam pelajaran mengenali emosi. Emosi kita itu kan banyak. Ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa gitu ya. Ada rasa iba, ada rasa empati. Itu adalah emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Jadi emosi itu macam-macam bentuknya. Nah, kadang dulu waktu kecil mungkin kita tidak mampu mengenali emosi-emosi tadi dengan baik. Contoh misalnya, ketika waktu kecil ketika kita nangis, kita misalnya ingin sesuatu, kita tidak bisa mendapatkannya. Kalau kita lihat anak kecil, apapun itu emosinya nangis dia ya. Dia ini pengen sesuatu tidak terpenuhi, nangis gitu. Nah, pada saat dia nangis itu sebenarnya bentuk dia sedang sedang berkecamuk di dalam dirinya yang dia nggak ngerti sehingga dia menangis. Nah, yang terjadi kebanyakan orang tua ngelarang anak kita nangis gitu. Pada saat dia nangis disuruh diem gitu, disuruh diem. Akhirnya apa? Nangisnya nggak tuntas. Nah, ketika dia nangisnya nggak tuntas, dia diamnya bukan karena kesadaran, jadi dia tidak paham dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, di sini biasanya kecenderungannya akan tumbuh besar menjadi tidak mampu mengendalikan
emosinya, karena dia tidak memahami, karena waktu kecil tidak mampu untuk mengelola emosinya. Nah, maka latihannya gimana yang bisa kita lakukan? Nah, kita sebenarnya bisa latihan dengan cara apa? Latihan dengan cara, misalnya, contohnya, pada saat anak kita nangis, biarkan dulu sampai dia selesai, sampai dia sudah tidak menangis, ajak ngomong, kamu kenapa tadi menangis? Kakak tadi kenapa marah? Adik kenapa tadi marah? Apa yang membuat marah? Nah, kita latih dia untuk mengenali baik atau buruk. Nah, dan itu akhirnya nanti dia akan punya kecerdasan emosional tentang apa yang dia suka, dia tidak suka, dia ini, dan bagaimana cara mengelolanya sampai dia bisa. Nah, kita pun sama. Orang-orang yang tadi sering apa namanya gampang meledak, gampang tersulut dikit jadi marah karena mungkin dari sejak kecil belum mampu, atau anak nangis dikit atau dikasih gadget ini dikit dikasih apa, dia tidak mampu mengelola mengenali emosionalnya. Nah, hati-hati, jangan-jangan kita punya sesuatu yang dari kecil dulu kita mungkin terbiasa dengan pola asuh yang kita mungkin tidak mampu mengenali emosi kita. Nah, sehingga besarnya kita menjadi sosok yang akhirnya gampang meledak, gampang marah. Lalu pertanyaannya bagaimana jika itu sudah terlanjur? Nah, Masya Allah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah latihan. Nah, Al-Quran itu adalah satu yang bisa cukup baik untuk mengatur atau melatih emosional kita. Ketika kita sering tilawah, baca Quran, secara tidak langsung, kalau kita benar dengan apa namanya bacanya, tartil dan seterusnya, itu melatih pernafasan, melatih ketenangan hati gitu. Nah, salah satunya adalah apa? Dengan cara sering baca Al-Quran. Nah, memahami bacaannya, memahami artinya. Nah, maka ketika kita sudah bisa sampai di level memahami, maka kita akan lebih bijaksana, lebih wise. Nah, latihan saja. Quran itu bacakan terus. Kan Al-Quran itu obat hati. Obat hati. Kalau kita bisa membaca, mendengarkan, kalau belum mampu membaca, dengerin aja. Ada sebuah eksperimen, orang-orang itu ketika mendengarkan, bahkan orang yang belum pernah mendengarkan Al-Quran, ketika didengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, itu bisa luluh hatinya. Seperti siapa? Seperti Umar. Ya, sahabat Umar, ketika dulu yang sangat luar biasa kerasnya, lalu datang adik beliau membacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran, hatinya luluh gitu. Nah, jadi Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Nah, maka sahabatku sekalian, yang pertama adalah sering-sering mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, bergaul, berteman dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan bisa membuat ngerilis amarah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali fase-fase marah. Ketika kita marah, maka apa? Kalau marahnya berdiri, nah dalam Islam dicontohkan, maka apa kita disarankan untuk duduk. Kalau kita duduk dan beristighfar, kita marahnya belum hilang, maka kita disarankan untuk tidur. Kalau kita tertidur dan istighfar marahnya juga belum hilang, maka apa? Segeralah ambil air wudhu. Masih belum hilang juga, maka sholatlah 2 rakaat, gitu ya. Nah, kalau kita sholat pun kita masih belum bisa menenangkan hati kita, nah, maka sholat kita berarti belum khusyuk. Ya, maka sholatlah sampai di sholat yang khusyuk, dilamakan, dan dengarkan Al-Quran. Maka insya Allah itu akan bisa menurunkan fase emosi kita sampai level yang lebih rendah. Nah, jadi yang pertama kita harus bisa mampu mengenali. Jadi kenapa? Karena tadi di surat Quran surat Ali Imran tadi disampaikan bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang mampu menahan amarah, gitu ya. Kenapa? Karena marah itu sifat-sifatnya iblis, sifat-sifatnya setan, gitu ya. Maka kita harus mampu mengendalikannya dalam diri kita, ya. Nah, meskipun kita bisa, tapi coba latihan untuk tidak marah. Nah, jadi ini beberapa yang mungkin bisa kita pelajari. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, apalagi orang yang mampu marah mampu untuk marah meskipun dia mampu tapi dia tidak melakukannya, maka insya Allah itu adalah orang-orang yang lebih baik, ya. Dan biasanya Allah akan mendatangkan siapa? Untuk melatih diri kita untuk tidak gampang marah, Allah akan mendatangkan ujian-ujian, ya, paket-paket ujian yang bisa jadi itu adalah orang, kejadian, lingkungan, apapun itu yang akan melatih kita untuk mampu mengendalikan rasa marah. Kita sambung setelah break tape tadi terakhir. Maka Allah mengirimkan paket-paketnya untuk melatih kita untuk bisa mengelola emosi atau rasa marah. Kenapa kok kita dikirim sama Allah paket-paket yang bisa mengelola emosi kita? Karena di surga nanti memang nggak ada orang yang suka marah-marah, gitu kan.
Di surga itu nggak ada orang yang emosional, karena Allah memanggil, hai hati-hati yang tenang, hati yang tenang yang dipanggil Allah untuk masuk ke dalam surga, untuk kembali kepada Rabb-nya. Ya, nah yang masih suka marah taruhnya di neraka kan, kira-kira begitu. Nah maka Allah saking sayangnya dengan kita agar kita semua ini bisa masuk ke dalam surga, maka sama Allah di dunia kita dikirimkan ujian-ujian, paket-paket ujian untuk bisa mengelola rasa rasa emosi kita, rasa marah kita, sehingga mungkin akan datang orang-orang yang menyebalkan dalam kehidupan kita, ya siapapun itu gitu ya, yang menjadi ujian buat kita. Nah, untuk apa? Ngelatih bagaimana kita bisa mengelola rasa marah. Jadi kita nggak marah lagi ketika kita misalnya dihina, disakiti, dicaci, dimaki, diapakan, kita nggak marah lagi. Kenapa? Karena kita terlatih, bukan terlatih untuk patah hati ya, terlatih mengelola rasa marah. Dengan siapa? Dikirimkan tadi, dikirim namanya personal emotional coach, PEC kalau saya bilang gitu. Jadi bisa jadi pasangan kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi orang tua mertua kita, bisa jadi karyawan-karyawan di kantor kita yang hari-hari kita ketemu, yang di situ menjadi personal emotional coach kita. Jadi kalau di tempat fitness itu ada personal trainer, nah kalau ini kita ibaratnya personal emotional coach, jadi PEC gitu. Jadi kalau ada yang menyebalkan ya kita anggap aja, oh ya siap coach gitu ya, untuk melatih agar kita nggak gampang marah gitu ya. Jadi sehingga kita lebih tenang, sehingga kita lebih sabar gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi target agar kita tadi bisa menjadi ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang mampu menahan amarah. Masya Allah. Kira-kira itu sedikit ya tambahan kita untuk kajian kita di hari ini. Maka bagi teman-teman yang mau bertanya, tafadhol silakan, boleh berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu bagaimana mengelola rasa marah. Nah, boleh juga dengan hal-hal yang lain. Nah, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Insya Allah. Nah, ini sudah ada pertanyaan, Mas Ahmad. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan pertama, saya bacakan ya, Abi. Afwan Coach, beberapa peristiwa terkini marak sekali pelecehan terhadap Islam di beberapa negara, bahkan di tanah air. Misalkan pembakaran Al-Quran, penghinaan terhadap Rasulullah, dan banyak lagi yang lain. Kita sangat marah, tentunya langkah apa yang harus kita lakukan mensikapi peristiwa pelecehan-pelecehan itu. Mohon pencerahannya, syukron. Baik, Masya Allah ya. Tentu saya juga marah gitu ya dengan kondisi-kondisi ini. Pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Rasulullah. Ini membuat kita pasti marah. Nah, tapi ada yang menarik, apa yang disampaikan oleh guru saya, urip iku urup. Urip iku urup. Nah, kira-kira ada yang tahu arti dari falsafah ini? Ayo, siapa yang tahu arti dari urip itu urup? Nah, tapi Bams tahu nggak artinya? Urip iku urup? Nggak tahu. Ada nggak yang tahu? Nah ini Ustadz Joko nih, kan orang Solo, filosofi sekali ya. Hidup itu memberi manfaat. Nah, oke, Taib, ada yang nggak tahu? Hidup itu menerangi. Nah, Masya Allah ya. Urip iku urup. Itu berbeda dengan urip iku murup. Nah, ini kata guru saya. Urup dan murup itu berbeda. Kalau menerangi itu murup. Murup itu menyinari. Jadi hidup itu menyinari, itu berarti hidup itu menyinari. Urip iku murup. Tapi untuk bisa murup itu butuh urup. Nah, kira-kira ini bahasa Jawa falsafah ya. Untuk bisa menerangi, untuk bisa memberi manfaat, untuk bisa menyinari, itu butuh urup. Urup itu apa? Urup itu bahan bakar untuk penerangan. Jadi contohnya urup itu apa? Contohnya urup itu minyak, contohnya urup itu areng, contohnya urup itu damar gitu. Contohnya urup itu bahan-bahan bakar gitu. Ya, jadi urup itu berarti hidup itu menjadi bahan bakar kebaikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi hidup itu harus menjadi bahan bakar. Artinya bukan hanya sekedar menerangi. Kalau menerangi itu dia bisa mati, bisa hilang. Tapi kita harus menjadi sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar untuk menerangi. Nah, urup itu. Jadi hidup kita itu harus menjadi bahan bakar kebaikan. Nah, maka ketika kita marah, ketika saya marah dengan kondisi tadi Al-Quran dilecehkan, maka cara terbaik membela Al-Qur'annya bukan kita berarti langsung datengin orang yang melecehkan di luar negeri sana, kita ajakin perang, atau itu oke, mungkin bisa, tapi kita harus lebih cerdas dan lebih smart. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang saya lakukan adalah memperjuangkan Al-Qur'an.
memperjuangkan Al-Quran. Bisa jadi Allah perjalankan ada orang yang melecehkan Al-Quran, bukan tujuannya semata-mata untuk kita datang ke sana terus membunuh orang yang melecehkan, enggak. Tapi bisa jadi Allah meminta kita untuk berjuang nih dengan Al-Quran, agar jangan sampai Al-Quran dilecehkan. Berjuang untuk Al-Quran dicintai. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah uruk, menjadi bahan bakar. Itu kita jadikan kemarahan tadi itu adalah satu bahan bakar untuk melakukan kebaikan. Akhirnya kita membuat rumah Quran, kita mendakwahkan Quran. Termasuk kegiatan kita setiap subuh ini kan sebenarnya kan subuh berquran sebenarnya ya. Saya mungkin hanya satu ayat yang kita bedah kayak tadi hari ini, bahkan nggak sampai satu ayat gitu ya, karena tadi satu ayat saja kita sudah bedah berhari-hari ya. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita untuk bisa memaafkan. Hari ini kita baru membahas satu dari 4 ciri dalam satu ayat tadi. Kita baru menahan amarah gitu, kira begitu. Jadi tetap kita bagaimana mendakwahkan Quran tadi ya. Nah, jadi rasa amarah tadi kita jadikan bahan bakar untuk kebaikan. Jadi rasa marah kita tadi itu kita jadikan bahan bakar untuk menciptakan kebaikan. Muncullah akhirnya apa? Dari situ muncul rumah Quran. Nah, dari situ muncul dakwah-dakwah Quran. Dari situ muncul gerakan-gerakan cinta kepada Al-Quran. Dari mana itu semua spiritnya adalah karena tadi kita hidup itu harus uruk menjadi bahan bakar kebaikan. Yang bisa jadi salah satunya adalah tadi ketika kita marah dengan ketika Islam lecehkan, Al-Quran dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, maka kita membuat satu uruk bahan bakar tadi itu yang kontradiktif dengan itu. Artinya apa? Kalau di sana melecehkan, maka kita buat gerakan mencintai Al-Quran, buat gerakan mencintai Rasulullah, buat gerakan untuk mencintai Islam. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Jadi, kita kelola tadi rasa marah, dan harus marah memang ketika Al-Quran yang dilecehkan, tapi kita salurkan tadi menjadi satu bahan bakar kebaikan, menjadi urut tadi untuk menerangi apa? Dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi, kalau orang melecehkan Al-Quran, kita buat gerakan cinta Al-Quran. Orang melecehkan Rasulullah, kita buat gerakan cinta Rasulullah. Dan gitu seterusnya. Nah, itulah insya Allah yang terbaik yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kita tetap mendoakan semoga orang-orang yang di sekeliling kita terus Allah jaga ya, mampu mengolah emosinya, dan semoga saudara-saudara kita yang terjalimi di luar sana Allah terus jaga ya, berikan solusi jalan keluarnya. Baik, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Rasan Haji. Ada lagi, Mas Ahmad? Baik, selanjutnya, bagaimana kalau kita kecewa dengan orang? Kalau tidak marah dipendam jadi penyakit, jadi nyesek. Solusinya gimana? Baik ya. Marahnya kenapa? Ini dulu yang harus kita lakukan gitu. Jadi marahnya kenapa? Kalau marahnya itu atas tadi saya tanya Islam apa segala macam, maka kita boleh kok marah, nggak apa-apa. Tapi jadikan itu bahan bakar gitu. Saya marah. Ketika saya marah kan ada satu energi yang besar. Nah, pertanyaannya tinggal sederhana. Apakah kita luapkan dengan kita tadi itu marah-marah secara emosional, pecahkan piring dan lain-lain untuk hanya membuat itu lega, atau marahnya tadi kita salurkan dengan sholat, dengan baca Quran sampai kita tenang, atau marahnya tadi kita jadikan energi untuk kita membuat satu kebaikan. Kan itu pilihan menyalurkannya. Jadi kalau kita ibaratnya mau punya satu kemarahan itu kan itu energi yang besar. Orang yang marah itu punya energi, tinggal mau dijadikan energi itu kemana? Kepada hal yang buruk ataukah energi itu kepada hal yang baik gitu. Ya. Nah, misalnya kita miskin, susah banget, marah kita. Nah, gunakan energinya jangan untuk tidur gitu, tapi untuk apa? Untuk bekerja keras gitu. Karena kemarahan kita dengan kondisi yang ini sangat tidak nyaman. Gunakan untuk kita keluar, bekerja keras dan seterusnya. Boleh dengan cara seperti itu gitu. Jadi untuk apa? Untuk kita ngerilisnya. Nah, maka kalau kita tadi kecewa dengan orang dan kita tadi itu mendem menjadi penyakit, jadi nyesek, nah berarti kita harus latihan mengelola emosi. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau kita marahnya dengan orang, sadari bahwa orang itu adalah paket yang Allah kirim. Jangan lihat orangnya, lihat yang mengirim. Maka ketika ada orang yang menyebalkan itu ya sudahlah, kita tahu kalau itu Allah yang mengirim, maka latihan memaafkan kayak kemarin ya, latihan memaafkan. Dan yang kedua, mengelola amarahnya dengan merubah energi marah tadi untuk kita salurkan kepada hal yang
positif. Kalau belum mampu merubah energi marah tadi menjadi hal yang positif, maka latihan ngerilis, bukan dipendem, tapi dirilis dengan cara apa tadi? Kalau Anda marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Duduk belum hilang marahnya, maka tidurlah, berbaringlah. Berbaring belum hilang marahnya, maka berwudulah. Berwudu belum hilang marahnya, maka Anda berwudu itu apa? Memadamkan api-api amarah kan? Dengan berwudu itu, dan belum hilang marahnya, maka berbaringlah. Kira-kira gitu ya. Maaf. Maka sholatlah gitu. Maka sholat pun belum menghilangkan amarah, maka sholatnya belum kusuk, lebih kusuklah sholatnya. Nah, namun mendengarkan Quran. Nah, maka itu cara untuk healing sebenarnya. Healing yang terbaik itu seperti itu. Kalau kita masih jangan dipendem juga gitu, tapi harus dirilis, dihilangkan rasa marahnya, ya. Tapi memang tidak mudah. Ngomongnya gini gampang kan ya, tapi prosesnya memang butuh latihan pelan-pelan, pelan-pelan sampai akhirnya tidak mudah kita tersakiti atau marah dengan segala keadaan gitu ya. Nah, memang butuh proses ya. Jadi tinggal latihan bagaimana kita melatih marah kita tadi ya. Bukan nggak boleh marah ya, tapi kita memang harus melatihnya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, Coach, gimana dengan sikap kita terhadap teman kita yang dirempang? Hmm. Kalau kita dengar ceritanya timbul amarah untuk ikut membela mereka, karena mereka saudara seiman kita. Syukron, Coach. Ya, baik. Kemarin saya bertemu langsung dengan Tuan Guru UAS ya, Ustadz Abdul Somad, yang lagi rame juga terkait dengan rempang, dan di situ salah satunya yang dibahas juga adalah perkara tentang rempang gitu ya. Ya, kita yang pertama ketika kita marah ya, maka kita mendoakan gitu ya. Kita mendoakan ya ini kondisi di mana ya ya kondisi yang terjadi di negara kita gitu ya. Jadi kalau kita ceritakan panjang sekali gitu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah lakukan dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Mulai dari yang sekeliling kita, ya. Bukan berarti kita harus ke sana gitu ya, bukan. Tapi kita lakukan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita menanamkan kepada anak cucu kita kecintaan terhadap tanah air kita, bagaimana kita menanamkan kepada lingkungan kita agar ada pembelaan terhadap tanah dan air kita gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Nah, untuk yang di Rempang kita doakan semoga ada solusi jalan keluar yang terbaik di sana ya. Nah, ini memang proses yang kalau kita ngikutin detail ceritanya cukup panjang, tapi ini isu yang sensitif ya. Jadi kita harus bijaksana juga, dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakan ya. Kita mendoakan. Nah, untuk hal yang lainnya adalah apa? Maka kita membangun dalam diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita membangun kebaikan-kebaikan gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, dan kita mendoakan semoga nanti yang terpilih pada saat nanti bentar lagi Februari mungkin ada pemilu legislatif, eksekutif dan lain-lain, yang terpilih adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh-solehah, yang amanah, yang bisa memperjuangkan kedaulatan negara dan juga agama. Kira-kira begitu. Ya, ini memang agak sensitif isunya. Baik, lanjut Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya, jika berjalan seiring namun tidak sama jalurnya bagaimana, Coach? Misal, kemarahan tentang riba, ada yang berdakwah tentang riba, saya memilih berdakwah bisnis atau cara memperoleh pendapatan yang diridhoi Allah. Ya kan sama saja. Itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak ada yang salah, itu dua-duanya benar gitu. Jadi jika berjalan seiring namun tidak sama jalurnya, itu kan hanya sekedar fastabiqul khairat. Jadi kita menuju tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Maka apa? Maka berlomba-lombalah. Berlomba-lomba itu artinya apa? Maka ya namanya berlomba itu kita saling memacu, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat gitu. Nah, maka marah tentang riba, ada yang berdakwah tentang ribanya, ya, kita persilahkan karena memang ada orang yang butuh disadarkan, dan biasanya mereka-mereka yang menyadarkan tentang riba, mereka punya pengalaman, expert, punya solusi dan seterusnya yang bisa membahas di sana. Dan ada yang berdakwah melalui bisnisnya, solusinya gitu. Kenapa? Karena saya ketemu dengan beberapa komunitas yang berdakwah tentang anti riba. Saya juga sempat ada di sana beberapa komunitas dekat sahabat-sahabat saya juga. Nah, kita berbagi tugas gitu. Mereka sendiri yang menyampaikan bahwa mereka adalah
mampunya adalah mengajak orang keluar dari riba, mengajarkan ketauhidan. After itu bagaimana membangun bisnisnya, banyak teman-teman juga yang masih terkendala. Akhirnya ketemu dengan kita, banyak yang disarankan setelah itu untuk udah ikut ini bener nih, udah ikut SBC aja setelah itu. Kalau udah selesai dengan masalah ketauhidannya, dengan riba udah sadar, nah bagaimana nanti untuk memulai bisnis, kayaknya udah jangan kumpul sama teman-teman yang masih seputaran dengan masalah hutang ini, nanti bahaya nih, udah sana ikut SBC. Nah itu bahkan foundernya menyampaikan seperti itu gitu. Jadi akhirnya jadilah kolaborasi. Jadi kita setiap jalur yang kita pilih selama menuju kepada Allah, menuju kepada Al-Quran, menuju kepada kitab-kitab Allah, menuju kepada kebaikan dan Rasulullah, ya sudah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbagi tugas, berbagi peran, ya. Karena kita kroyok rame-rame saja, masalah umat ini belum tentu selesai, apalagi mau kita kerjakan sendiri. Maka apa yang terjadi? Kita saling berbagi peran, berbagi puzzle, ya. Jadi kita kumpul kemarin pun, ya, pas kita kumpul di Yogyakarta itu sinergi para penggerak-penggerak dakwah gitu ya. Ya, dan semua itu punya peran masing-masing. Ada yang perannya ngurusin apa namanya orang-orang yang sedang terlilit riba, ada yang perannya untuk ngurusin anak-anak yang para pecinta Al-Qur'an, ada yang mengurusi para hafiz, ada yang mengurusi para santri, ada yang mengurusi pengusaha kayak kita, ya, ada yang mengurusi para janda, ada yang ngurusin orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin dan seterusnya gitu. Jadi masing-masing itu punya peran dan ini tugas kita karena masalah umat itu terlalu banyak dan terlalu besar. Maka kita harus bersinergi, ya, berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah itu. Insyaallah, fastabiqul khairat, ya. Jika kemarahan terhadap kondisi pemimpin yang tidak adil terhadap umat, apa sikap terbaiknya, Coach? Apa bentuk kepedulian sebaiknya, Coach? Baik, masya Allah. Saya tidak pernah marah dengan pemimpinnya gitu selama ini. Jadi di beberapa kali pemilu apa segala macam, hampir ya sikap sikap saya adalah tidak dalam konteksnya menularkan kemarahan. Kenapa? Karena salah satu bentuk ya yang diajarkan dalam Islam itu terhadap ulil amri itu kita tetap harus harus apa namanya harus menjaga ada adab terhadap ulil amri. Nah, guru saya mengajarkan seperti ini. Pemimpin satu bangsa, satu kelompok itu adalah cerminan dari masyarakat yang dipimpin. Tidak akan terpilih satu pemimpin yang tidak baik ketika masyarakatnya semuanya sudah baik. Nah, contoh dalam konteksnya di Indonesia, kenapa kok masih ada pemimpin-pemimpin yang jolim yang terpilih? Bisa jadi cerminan masyarakat mayoritasnya adalah karena masih ya mencerminkan gitu. Masih ada yang memilih, apalagi dengan konsep demokrasi kan, kira-kira begitu. Jadi kalau yang menang itu berarti kemungkinan besar masih banyak yang memilih. Nah, jadi bisa jadi yang baik-baik ini, orang-orang yang baik masih minoritas. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Dakwah perjuangan kita ngelihat dengan kondisi pemimpin yang mungkin belum ideal adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan di dalam circle terkecil kita. Menebarkan kebaikan ke dalam keluarga kita, ke perusahaan kita, ke lingkungan yang lebih besar lagi. Kita fokus memperbaiki masyarakat. Jadi jangan fokus merubah negara yang besar. Fokuslah untuk merubah sesuatu yang kecil yang bisa kita rubah. Ya, dulu aku berusaha untuk merubah dunia, tapi ternyata aku keliru. Aku berusaha merubah dunia, dan dunia tidak pernah berubah. Maka hari ini aku berusaha untuk merubah diriku. Dan ternyata esok hari aku lihat dunia jauh lebih baik. Nah, maka penggalan syair ini yang menjadi luar biasa adalah apa? Maka yang kita rubah itu skalanya yang kecil. Kalau kita mau merubah yang langsung besar, besar dunia, negara, pemimpin, dan seterusnya, ya butuh effort ataupun ya itu adalah satu sunatullah yang sudah Allah perjalankan. Maka ketika Allah jadikan takdir itu hadir dalam kehidupan kita, nah, salah satu bentuk kita, guru saya mengajarkan adalah apa? Maka rubahlah lingkungan di sekelilingmu dulu. Kenapa? Kalau kita fokus merubah lingkungan kita, skalanya kecil, kecil-kecil lama-lama membesar, maka masyarakat menjadi lebih baik. Ketika masyarakat menjadi baik, masyarakat menjadi apa namanya semakin baik, maka insya Allah masyarakat ini akan mencoba memilih Pak Lurah yang baik. Masyarakat nanti akan menjadikan terpilihnya bupati-bupati yang baik, Pak Camat yang baik. Maka nanti lebih besar lagi gubernur-gubernur yang baik. Nanti maka yang besar lagi menjadi presiden-presiden yang baik dan seterusnya. Maka fokus kemarahan kita tadi adalah dengan cara apa? Energi itu kita lakukan untuk merubah skala lingkungan yang kecil dari diri kita, keluarga kita, lingkungan lebih besar dari kita. Nah, maka insya Allah lama-lama kalau semua dari kita bergerak menuju kebaikan, maka insya Allah akan jadi baik. Dan yang kedua, dengan kondisi yang ada, maka kita apa? Kita ajak, kita harus mengenali orang-orang yang baik tersebut, gitu ya. Amanah kita harus kita titipkan kepada orang-orang yang
orang-orang yang baik, yang memperjuangkan kebaikan. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita marah terhadap kondisi pemimpin yang tidak terhadap umat, maka sebaiknya ya jangan dipilih. Kira-kira begitu. Pilihlah mereka yang memilih atau membela umat. Nah, kira-kira begitu. Baik. Dimulai dari memperbaiki diri kita dan lingkungan kita. Tahan. Bagaimana cara menyikapi istri yang pas lagi capek pulang kerja bawaannya marah-marah? Jadi kalau ngomong ke anak nadanya agak tinggi. Kalau diingatkan malah suami juga ikut dimarahi. Baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kasih satu pembantu. Masih dikasih satu pembantu masih marah-marah, kasih dua pembantu. Dua pembantu masih marah-marah, kasih tiga pembantu. Jadi biasanya istri yang marah-marah karena bawaannya tadi apa ya? Kita menyikapi istri yang lagi capek pulang kerja bawaannya marah-marah, kitanya pulang kerja capek. Nah, terus ketemu di rumah istri marah-marah. Ya bisa jadi yang harus kita lakukan kita kenali kenapa istri marah-marah. Bisa jadi dia capek gitu kan. Nah, kalau dia capek maka apa yang harus dilakukan? Ya maka yang harus dilakukan salah satunya adalah ya bisa jadi ya karena dia mengerjakan semuanya sendirian gitu dan kurang apresiasi dari kita. Nah, ya, kalau kita misalnya mampu kasihlah pembantu beberapa satu dua orang karena sesungguhnya kan laki-laki nih ya kerjaan kita nyuci, pekerjaan untuk bersih-bersih rumah, beres-beres rumah itu harusnya sebagian itu adalah tanggung jawabnya seorang laki-laki. Nah kalau kita nggak bisa melakukan karena kita bekerja dan yang lainnya maka kasihlah khadimat, kasihlah pembantu untuk membantu istri kita menyelesaikannya. Nah, itu contohnya. Jadi saya di rumah saya selalu dari semenjak dulu pertama kali menikah, saya udah selalu ada asisten di rumah tangga di rumah gitu. Karena bagi saya Umi nggak boleh terlalu capek gitu ya. Capeknya Umi harus untuk apa namanya ngurusin Abi. gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ya diapresiasi. Diapresiasi dia melakukan kegiatan apa, apa yang baik, apa yang ini ya perlu kita kasih apresiasi juga ya. Ya kalau memang belum mampu, mampunya pulang bawa martabak, bawain martabak gitu kan. Mampunya pulang bawa apa namanya nasi goreng, sate atau apa ya bawain lah gitu. Jadi untuk apa? Kalau pas lagi marah-marah, bilangin ini loh, Abi bawa sate, ayo kita duduk bareng makan bareng-bareng. Itu ngerilis juga gitu ya. Jadi duduk bareng, bercanda gitu ya. Bawain apa yang makanan yang dia suka gitu ya. Latihan kalau memang kita belum mampu untuk menyiapkan khonimat apa namanya khonimat untuk di rumah atau asisten rumah tangga di rumah, maka cari apa yang kira-kira bisa menjadi satu yang ngerilis bisa duduk bareng, makan bareng gitu ya, walaupun hanya camilan atau apa, ya insya Allah itu akan bisa mengurangi karena saya yakin semuanya capek gitu ya. Nah kalau semuanya capek dan belum mampu mengelola emosinya, maka akhirnya ya luar biasa gitu. Maka apa latihan latihan ya latihan untuk bisa saling apa namanya menenangkan latihan untuk saling membahagiakan kira-kira mungkin seperti itu. Ini benar kan biasanya istri nggak boleh dipijitin. Nah, sabar Mas Okip jadi pemaaf itu saya kecapean biasanya. Oh ya kira-kira gitu bawain bunga terus ngeteh waduh hati-hati loh Pak anak bunga itu riba. Nah, insya Allah ya mungkin itu yang tadi bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Maka Abi ulang review ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah akan janjikan surga itu adalah ada 5 tadi. Yang pertama berinfak di saat lapang dan sempit, yang kedua mampu menahan amarah, yang ketiga memaafkan, yang keempat beramal soleh, dan yang kelima adalah tobatan nasuha. Dan kita sudah bahas 2, pekan lalu kita sudah belajar untuk melatih untuk memaafkan, dan hari ini kita sudah melatih untuk mengelola rasa marah. Bagaimana kita tidak mudah meledak, tidak mudah marah dengan beberapa hal yang tadi sudah kita latih, yaitu yang pertama mengenali emosi kita, latihan bagaimana kita mengenal emosi kita. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita mentreatment ketika kita marah. Mulai dari berdiri menjadi duduk, duduk menjadi berbaring, berbaring menjadi wudhu, wudhu menjadi sholat, dengarkan Al-Quran, maka latihan mengelola rasa marah. Dan yang ketiga, menggunakan kemarahan itu menjadi energi untuk kita berbuat kebaikan. Nah, jadi kita latihan untuk menggunakan marah tadi itu untuk energi untuk berbuat kebaikan. Jangan marah ketika yang disakiti diri kita, tapi marahlah ketika yang disakiti adalah agama kita, Allah kita, Rasulullah kita, kitab-kitab Allah. Nah, maka 3 hal inilah yang menjadi bekal untuk kita mengisi hari ini. Semoga apapun yang terjadi hari ini, kita memahami bahwa itu hanyalah paket dari Allah. PEC, Personal Emotional Coach, untuk melatih kita agar mampu, lebih mampu mengelola
rasa amarah kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang lebih bersyukur, orang-orang yang menyenangkan, mengeluarkan energi kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita. Dan semoga energi positif itu akan membuat datangnya kebaikan-kebaikan ke dalam diri kita, datangnya energi-energi yang baik. Dan nggak usah berusaha merubah yang besar, merubah dunia, latih untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Maka insya Allah kita akan melihat dunia jadi jauh lebih baik. Semoga hari ini Allah bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Lahirkan karya terbaik kita hari ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk berkarya yang terbaik, menjadi bekal kita di akhirat kelak. Dan semoga apapun yang teman-teman lakukan hari ini Allah kata sebagai amal ibadah terbaik. Dan semoga dari sana didatangkan rizki yang halal dan thayyiban, berkah berlimpah yang kalau kita bawa pulang menjadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, anak kita soleh dan soleha, hafiz dan hafizah, dan semoga dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah jauhkan dari siksa kubur, siksa api neraka. Allah kumpulkan lagi kita nanti di dunia sebagai saudara, di akhirat sebagai tetangga, di surga bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, dan Allah ridha kepada kita semua. Doa bil doa, doakan saya, doakan Umi juga ya. Doakan kami terus bisa istiqomah dan Allah terus lindungi kami semua sekeluarga. Yang baik-baik datang dari Allah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari keburukan, dan yang buruk-buruk dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.